Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 2 tema 4, subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum. Di pembelajaran 5 kita akan belajar bahasa Indonesia, PPKN dan PJOK di halaman 87 sampai dengan 97. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Kak Rina. Nanti akan ada daftar playlistnya ya, dan juga pembelajaran lain. Tapi sesuai dengan judul ya. Kalau mau yang lebih lengkap, bisa lihat di kolom deskripsi. Nanti ada daftarnya di sini. Misalnya adik-adik kan sekarang kelas 2 ya, berarti kita pilih playlist kelas 2. Klik biru-birunya di sini. Nanti kita akan masuk ke playlist di kelas 2. Ya, seperti ini. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 2 tema 3, berarti putar semua di sini. Nah, nanti akan ada daftar playlistnya di sini adik-adik. Ini dibuatnya berurutan, jadi adik-adik bisa pilih mau cari ke tema apa, ke subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa ya. Nah, kita mulai adik-adik. Warga kompleks perumahan Dayu sedang kerja bakti. Mereka membersihkan taman di sekitar kompleks. Kita amati gambar ini dengan teliti ya. Taman menjadi bersih dan sehat, semua pengunjung senang menikmati keindahan taman. Nah, ini contoh kerja baktinya. Kerja bakti itu adalah bekerja bersama-sama, biasanya dalam membersihkan lingkungan. Misalnya membersihkan selokan seperti Bapak ini. Ya, kemudian ada juga yang lagi membawa kotoran-kotorannya untuk dibuang. Nah, kemudian dengarkan temanmu membaca teks percakapan berikut ya. Ini udah dinomorin nih karena kadang-kadang kita bingung nih yang mana dulu yang dibaca ya. Mengapa kita perlu kerja bakti, Bu? Kata ibu, kerja bakti banyak manfaatnya, Nak. Dengan bekerja bakti, pekerjaan akan cepat selesai. Kerja bakti juga contoh sikap mau hidup bersama dengan masyarakat. Kebersamaan merupakan wujud persatuan. Mengapa tempat sampah ini ada, Bu? Ada dua, Bu. Nah, sampah ada dua macam, Nak. Ada sampah yang bisa didaur ulang, ada juga yang tidak bisa didaur ulang. Dengan adanya tempat sampah ini, warga tidak akan membuang sampah dengan sembarangan. Lingkungan akan menjadi indah. Nah, itu percakapannya ya. Kita seperti biasa ada pertanyaan. Kita akan jawab di sebelah kanan. Apa isi percakapan? Nah, bahwa kerja bakti itu banyak manfaatnya. Apa saja keuntungan yang diperoleh dengan kegiatan kerja bakti? Dengan kerja bakti, pekerjaan akan cepat selesai. Ya, nih pekerjaan akan cepat selesai. Pernahkah kamu melakukan kerja bakti? Nah, ini dijawab pernah atau tidak ya, terserah adik-adik ya. Disesuaikan aja. Apa yang kamu lakukan dalam kegiatan kerja bakti di tempat tinggalmu? Misalnya membersihkan selokan, atau adik-adik karena masih kecil boleh juga diganti dengan mencabut rumput ya, mencabut rumput liar misalnya. Rumput liar ya. Kemudian apa yang akan terjadi jika taman di sekitarmu tidak pernah dibersihkan? Pastinya akan terlihat kumuh, rumputnya banyak, ya tinggi-tinggi dan bunga-bunganya mati, ya atau tanamannya banyak yang mati, ya. Nah berikutnya, temukan pada tabel yang mempunyai makna sebagai berikut. Nah ini ada kata yang acak ya. Nah kita akan mencari kata yang sesuai dengan nomor ini. Yang pertama, suatu bentuk kegiatan kerjasama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, ini yang belum ada jawabannya. Ini tadi kerja bakti ya adik-adik ya. Nah, ini langsung ketemu. Dia ada di baris pertama. Kemudian, suatu proses untuk menjadikan barang bekas menjadi barang baru. Nah, ini yang sudah dijawabkan dari buku daur ulang. Kemudian, nah ini bisa ke bawah, bisa mendatar, atau diagonal seperti ini adik-adik ya. Diagonal tuh miring gini. Yang ketiga, pola perencanaan untuk sebuah kota dalam membangun. Nah, mungkin ini agak sulit ya untuk adik-adik, tapi Karina bantu, ini ada di sini. Tata kota. Ya, tata kota itu adalah perencanaan untuk membangun sebuah kota ya adik-adik. Nah, yuk kita lihat bacaan berikutnya, ada judul perlunya menjaga kebersihan taman kota. Taman kota banyak manfaatnya bagi warga. Taman kota dapat menjadi tempat bermain,
dan tempat berkumpul dengan anggota keluarga. Taman kota juga bisa dijadikan tempat rekreasi. Bunga-bunga yang indah menjadi pemandangan yang indah. Udara juga menjadi bersih. Kita semua membutuhkan taman kota. Kebersihan taman kota harus segera dijaga ya. Sampah tidak boleh ada yang berserakan. Sampah harus dibuang ke tempat sampah. Kita tidak harus menunggu petugas kebersihan untuk membersihkannya. Jika diperlukan, sewaktu-waktu kita dapat melakukan kerja bakti. Tanaman yang ada di sekitar taman kota juga perlu dijaga. Tanaman jangan dirusak ataupun diinjak dengan sengaja. Tanaman bisa layu dan mati. Sikap peduli lingkungan harus ditanamkan. Informasi apa adik-adik yang kamu peroleh dari teks di atas? Yaitu mengenai menjaga kebersihan taman kota. Caranya dengan tidak membuang sampah sembarangan dan tidak menginjak rumput atau tamannya. Nah, tahukah kamu bagaimana cara menjaga kebersihan taman kota? Apakah kamu mengerti dengan isi gambar informasi apa yang kamu peroleh? Nah, nanti ini informasinya adalah tentang menjaga kebersihan taman kota ya adik-adik ya. Nah, kita langsung buat saja laporannya di kotak ini. Judulnya cara menjaga kebersihan taman. Bersih itu pangkal sehat. Kebersihan taman dapat dijaga dengan cara menyapu dan membersihkan sampah daun kering, genangan air, atau ranting-ranting yang berjatuhan. Rumput taman pun harus rutin dipotong supaya taman terlihat rapi. Tanaman-tanaman liar perlu dicabut. Tanaman liar membuat tumbuhan lain menjadi layu dan mati. Pohon yang tumbuh di taman juga harus dirawat. Ranting-ranting yang sudah tumbuh terlalu panjang perlu dipotong. Daun-daun kering yang sudah berguguran pun dibuang. Tanaman dan bunga-bunga harus selalu disiram. Selain itu, tanaman bisa dirawat dengan memberi pupuk. Tanaman yang sudah layu dan mati bisa diganti dengan yang baru. Nah, tanaman yang terawat dengan baik akan terlihat indah. Udara pun menjadi lebih sejuk dan segar. Nanti dibaca dengan nyaring ya adik-adik. Nah, kita lihat ada kerja bakti mencerminkan sikap mau hidup bersama dengan warga sekitar ya. Karena kita berkumpul bersama-sama, bahu-membahu membersihkan lingkungan kita. Ya, karena untuk kita juga nih, jadi kita harus bekerja sama. Tahukah kamu contoh sikap mau hidup bersama dengan yang lain? Ini contoh ada rapat RT mungkin ya. Kalau ini ada sholat berjamaah. Nah, informasi apa yang adik-adik peroleh dari gambar di atas? Gambar pertama kebersamaan dalam musyawarah mengambil keputusan. Gambar 2 merupakan kebersamaan dalam beribadah. Kegiatan apa saja yang mencerminkan sikap hidup bersama di lingkungan adik-adik? Ya, nah contohnya tuliskan di sini. Ini sudah ada contoh dari buku ya, yaitu kerja bakti membersihkan lingkungan bersama dengan tetangga. Ya, ini contohnya yang nomor 1. Karina jawabkan yang nomor 2, contohnya, ikut kegiatan musyawarah dengan warga, turut serta dalam kegiatan suka atau duka cita bersama tetangga, ikut arisan RT, kemudian ronda malam atau siskamling untuk menjaga keamanan, dan ikut dalam pemilihan ketua RT. Ya, jangan nggak ikut tapi pas ada ketua RT yang kepilih, kalau kita nggak cocok, terus kita ngeluh ya, nggak. Jadi kalau kita milih bareng-bareng, kita tahu oh ternyata memang banyak yang lebih mendukung RT ini karena program-programnya bagus dan lain-lain ya. Jadi kita ikut serta. Dan berikutnya sikap apa yang dimiliki agar terwujud kebersamaan dengan warga sekitar? Yaitu ini contoh dari buku pertama, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Kemudian saling menghargai sesama warga yang berbeda suku, agama, dan budaya. Lalu saling tolong-menolong dengan tetangga, bersikap sopan santun dan ramah, saling tolong-menolong, dan saling toleransi saat hari besar keagamaan lain. Nah, sikap tersebut merupakan wujud persatuan ya adik-adik. Jadi, silakan adik-adik biasakan sikap-sikap tersebut di kehidupan sehari-hari. Nah, coba adik-adik kegiatan apa sih yang adik-adik pernah lakukan dengan warga? Nanti diceritakan sesuai cerita adik-adik ya. Nah, kita amati gambar di sini. Nih, ada gambar bapak-bapak yang sedang menyiram taman ya. Nah, bagaimana ia bisa melakukan kegiatan itu? Nah, dia melakukan kegiatan ini pertama karena untuk membersihkan taman dan juga dia menggunakan otot.
Nih, ya yang ini kan harus ditarik-tarik nih, ditarik ke atas ke bawah supaya ini airnya keluar. Jadi dia harus menggunakan otot, ya. Nah, atau kekuatan. Nah, menyemprot dengan tangki semprot membutuhkan kekuatan. Masih ingatkah kamu cara melatih kekuatan? Nah, bisa dengan bermain ya. Sebelumnya kita sudah bermain menggendong teman. Latihan menggendong teman banyak manfaatnya bagi tubuh. Kekuatan otot punggung, kaki, dan tangan akan terlatih. Kita juga dapat melatih kekuatan otot perut. Misalnya dengan gerakan dasar sit up. Ya, seperti contoh ini. Jadi sit up itu tidur lalu bangun lalu bertepuk ya. Caranya tidur telentang, kedua tangan lurus ya seperti ini. Dengarkan aba-aba peluit dari Bapak Ibu guru. Bangun dari posisi sampai duduk. Lalu ketika duduk tepukan kedua tangan dengan tangan teman yang ada di hadapannya. Kembali tidur telentang dengan kedua tangan seperti sikap semula yaitu di samping badan. Lakukan berulang hingga 5-10 atau semampunya juga bisa. Ya, pasangan yang paling banyak melakukan sit up tepuk tangan adalah pemenangnya. Nah, nanti lakukan berpasangan ya adik-adik. Dengarkan petunjuk Bapak Ibu guru. Setelah itu ungkapan kerasaan adik-adik. Misalnya, aduh capek atau aduh aku senang ya seru. Nah, nanti diceritakan ya. Pembelajaran kita sudah selesai nih adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!